Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Manis Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mendeskripsikan mengenai Fierre-Robin-Square. Sindrom Fierre-Robin-Square ini pertama kali dideskripsikan oleh Long dan Menard, seorang ahli radiologi pada tahun 1891 pada seorang pasien yang bergejala mikrognosia dan pasien lain yang memiliki gejala glossoptosis dan juga celah langit-langit. Sindrom Fierre-Robin-Square ini merupakan suatu kelainan genital yang terdiri dari sekelompok kelainan kraniofasial. Sindrom ini memiliki gejala utama yaitu seperti mikrognosia, glossoptosis, dan celah langit-langit. Hal ini mengakibatkan terganggunya jalan pernapasan dan kesulitan saat pemberian makan. Penyebab dari Fierre-Robin-Square ini diyakini muncul secara sporadis atau melalui perubahan genetik daripada diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam kasus PRS yang sedang terisolasi dari sebuah keluarga yang jarang terjadi, penelitian telah mendukung metode pewarisan autosom dominan. Sindrom PRS ini diwariskan mengikuti pola genetik yang sama dengan kondisi yang dikaitkan dengannya, yang berarti bahwa ini dapat bervariasi tergantung pada sindromnya. Gangguan genetik yang dominan terjadi ketika hanya satu salinan gen abnormal yang diperlukan untuk menyebabkan penyakit tertentu. Gen abnormal tersebut dapat diwariskan dari salah satu orang tua atau dapat merupakan hasil gen yang bermutasi pada suatu individu yang terkena sindrom tersebut. Resiko meneruskan gen abnormal dari orang tua yang terkena sindrom tersebut adalah 50% untuk setiap kehamilan. Resikonya sama untuk pria dan wanita. Kemudian pengobatannya, pada saat ini masih belum ada perawatan medis atau pengobatan tunggal untuk sindrom Fierre-Robin. Penanganan dan waktu yang direkomendasikan oleh dokter bergantung pada masing-masing, yaitu individu yang terkena. Dalam kasus yang sedang, bayi perlu dipasangi selang melalui hidungnya dan masuk ke saluran bernafas untuk menghindari penyumbatan pada saluran pernapasan. Dalam kasus yang lebih parah, tindakan operasi diperlukan untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada saluran pernapasan bayi. Kemudian beberapa bayi dengan PRS juga memerlukan tindakan operasi untuk melebarkan saluran pernapasan mereka atau untuk memperbaiki kondisi rahang dan dagu mereka. Selain itu, pemberian makan untuk bayi dengan yang terkena PRS juga harus dilakukan secara sangat hati-hati untuk menghindari bayi tersedak dan menyebabkan cairan ASI ataupun susu formula masuk dalam saluran pernapasan. Bayi mungkin perlu diberi makan melalui botol selang khusus untuk mencegahnya tersedak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelainan kaki bengkok atau clubfoot. Nah, apa itu clubfoot? Clubfoot merupakan istilah untuk menggambarkan kecacatan bentuk kaki sebagai bawaan lahir. Kaki clubfoot biasanya tampak bengkok seperti lahir atau berbentuk tidak wajar. Dalam kondisi ini, jaringan yang menghubungkan otot ke tulang paha lebih pendek daripada seharusnya. Clubfoot merupakan kelainan umum yang dialami bayi dan biasanya merupakan masalah tersendiri untuk bayi yang baru lahir. Apa saja jenis-jenis clubfoot? Di sini, jenis clubfoot itu ada dua, yaitu yang pertama isolated clubfoot. Nah, kondisi ini disebut juga sebagai idiopathic clubfoot, merupakan jenis yang paling umum. Biasanya terjadi pada anak-anak yang tidak mengalami masalah kesehatan lainnya. Yang kedua ada non-isolated clubfoot. Nah, jenis clubfoot ini
terjadi bersamaan dengan masalah kesehatan lainnya seperti arthrogryposis atau spina bifida. Bayi dengan arthrogryposis lahir dengan masalah sendi yang membuatnya sulit menggerakkan tangan atau kaki. Dalam kondisi ini, sendi mungkin tidak bergerak ke arah yang benar atau mungkin terpaku pada satu posisi. Spina bifida merupakan jenis paling umum dari neural tube defect atau NTD. Apa penyebab clubfoot? Kondisi clubfoot biasanya terjadi tanpa penyebab atau idiopatik. Clubfoot juga bukan disebabkan oleh posisi bayi di dalam rahim. Terkadang kondisi ini terkait dengan kondisi lainnya seperti spina bifida. Pada kebanyakan kasus, clubfoot terjadi akibat kaki bayi yang salah posisi ketika masih berkembang dalam kandungan. Bagaimana clubfoot diobati? Yang pertama ada terapi. Nah, di sini dengan dilakukan secepat mungkin segera setelah kelahiran dapat meningkatkan peluang anak untuk beraktivitas normal. Nah, yaitu dengan pertama ada peregangan dan gips atau metode Ponseti. Ini merupakan perawatan yang paling umum untuk mengatasi clubfoot. Yang kedua ada operasi. Jika kondisi clubfoot pada bayi begitu parah hingga tak bisa ditangani dengan perawatan tanpa operasi, pembedahan mungkin dibutuhkan. Dokter ahli bedah mampu memanjangkan atau memposisikan tulang tendon dan ligamen untuk memudahkan kaki pindah ke posisi yang lebih baik. Saya Sidarima, di sini saya akan menjelaskan tentang disrupsi. Disrupsi adalah defek morfologi satu bagian tubuh atau lebih yang dapat disebabkan oleh gangguan pada proses perkembangan yang mulanya normal. Nah, penyebab disrupsi sendiri banyak ya, seperti misalnya perdarahan atau perlekatan tersebut, yaitu robeknya suatu amnion pada kehamilan muda sehingga tali amnion dapat mengikat erat janin, memotong kuadrat bawah fetus, kemudian menembus kulit, muskulus, tulang dan jaringan lunaknya. Disrupsi ini timbul karena gangguan infeksi pada morfogenesis 1,2 berbagi agen lingkungan seperti infeksi virus, obat. Nah, gangguan disrupsi ini tidak diwariskan sehingga tidak disertai risiko penurunan pada kehamilan berikutnya. Nah, cara penyembuhannya sendiri itu karena disrupsi adalah kongenital atau kelahiran bawaan, dapat dideteksi sejak janin masih di dalam kandungan. Setelah terdiagnosis memiliki kelainan kongenital, bayi atau anak perlu mendapatkan penanganan seperti pemberian obat-obatan, kemudian fisioterapi, penggunaan alat bantu hingga operasi untuk memperbaiki bagian organ tubuh yang cacat. Nah, jenis penanganan tersebut akan dipilih sesuai kelainan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Meriana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kelainan pada embrio, yaitu sindrom Williams atau Williams syndrome. Nah, sindrom Williams atau Williams syndrome ini adalah salah satu penyakit genetik langka yang dapat mengganggu atau menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, sindrom Williams ini akan biasanya ditandai dengan adanya gangguan perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Kemudian juga ditandai dengan kelainan pada wajah, kelainan pada pembuluh darah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia, saya di sini akan menjelaskan mengenai kelainan genetik tentang bibir sumbing. Bibir sumbing adalah kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya celah pada bibir. Celah tersebut bisa muncul di tengah, di kanan, atau di bagian kiri bibir. Bibir sumbing seringkali disertai dengan munculnya celah di langit-langit mulut, yang sering disebut dengan langit sumbing. Bibir sumbing dan langit-langit sumbing
terjadi karena tidak sempurnanya penyatuan jaringan di bibir atau di langit-langit mulut janin sehingga terbentuk celah. Normalnya, proses penyatuan tersebut terjadi pada trimester pertama kehamilan. Saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan bibir sumbing dan langit-langit sumbing. Namun para ahli percaya bahwa kondisi ini telah terjadi akibat kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Memiliki saudara atau orang tua dengan bibir sumbing atau langit-langit sumbing juga berkaitan dengan peningkatan resiko terjadinya bayi dengan bibir sumbing. Selain itu, sejumlah kondisi yang dialami oleh ibu selama kehamilan juga bisa meningkatkan faktor terjadinya bibir sumbing, yaitu terpapar asap rokok selama hamil sebagai perokok aktif maupun pasif, memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol selama hamil, mengalami obesitas selama hamil, mengalami diabetes sebelum hamil, juga mengalami kekurangan asam folat selama kehamilan, dan mengkonsumsi obat untuk mengatasi kejang. Mengkonsumsi obat ini selama trimester pertama kehamilan akan menyebabkan terjadinya bibir sumbing pada bayi. Pada beberapa kasus, bibir sumbing merupakan gejala dari kondisi-kondisi seperti sindrom Giorgio, sindrom Pierre-Robin, sindrom Moebius, sindrom van der Waals, atau sindrom Tucker-Collins. Tahapan sebelum operasi. Sebelum operasi bibir sumbing, dokter akan melakukan persiapan dengan memasang alat-alat khusus di bibir, mulut, atau hidung anak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil perbaikan bibir sumbing. Tahap operasi. Operasi pertama adalah operasi bibir sumbing. Operasi ini bertujuan untuk memperbaiki bibir sumbing dan menutup celah bibir. Operasi ini dilakukan pada saat bayi berusia antara 3 sampai 6 bulan. Operasi kedua, operasi langit-langit sumbing. Operasi kedua ini bertujuan untuk menutup celah dan memperbaiki langit-langit mulut, mencegah penumpukan cairan di telinga tengah, serta membantu perkembangan gigi dan tulang wajah. Operasi ini dilakukan pada saat bayi berusia 6 hingga 18 bulan. Dan terakhir, operasi lanjutan. Operasi lanjutan untuk langit-langit sumbing dapat dilakukan pada usia 8 hingga 12 tahun. Operasi lanjutan dilakukan dengan mencangkok tulang untuk langit-langit agar mendukung struktur rahang atas dan artikulasi bicara.